Bener-bener sedih banget gara-gara keseringan bikin jamu dan masak rempah-rempah. Tanaman seraiku jadi begini kondisinya. Beberapa tanaman serai itu habis untuk jamu dan juga masak-masak rempah, terutama pas lebaran kemarin ini. Udah pernah coba tanam lagi di dekat kandang kambing dan ayam, ternyata mati diinjak-injak kambing dan dieker-eker ayam. Jadi terpaksa hari ini aku akan nanam lagi beberapa rimpang dan serai. Kalian mau memupuk tanaman lada dan beberapa tanaman buah di raised bed yang sama. Nah ini sebelum nanam aku ke kandang ayam dulu untuk ngambil alas ayam yang sudah bentuknya tuh bagus banget. Ini bener-bener jadi pupuk yang keren. Teman-teman bisa perhatikan teksturnya dan bentuknya itu bener-bener ya, dia tuh sudah bener-bener jadi. Entah kalau dijual ini bisa sekarungnya harganya berapa, teman-teman ada yang tahu nggak? Coba tulis di kolom komentar. Tapi saya belum jual dulu karena ini masih dibutuhkan untuk memupuk aneka tanaman yang ada di 3 kebun nantinya. Bahkan kemungkinan ini aja kurang. Saya ambil 1 ember besar dulu karena ini sudah siang, jadi saya tidak akan berlama-lama untuk berkebun. Nah ini raised bed yang akan saya tanam di sini tuh sudah ada beberapa aneka rimpang-rimpang, ada lada, ada buah, dan aneka macam tanaman hias juga, ada cincau dan lainnya, ada stevia juga. Macam-macam lah teman-teman. Sudah lama benar-benar nggak pernah dibersihkan dengan serius, jadi seperti ini bentuknya. Jadi tanaman hias, tanaman rimbang, tanaman buah itu nyampur jadi satu. Bed ini udah bertahun-tahun teman-teman, saya agak lupa tepatnya, yang jelas ini sudah lebih dari 4 tahun. Kenapa sampai bertahan selama ini? Hanya tetap subur dan juga masih lumayan gembur. Karena ketika membuat raised bed ini, kebanyakan media yang dipakai itu adalah daun kering dari kebun dan beberapa limbah-limbah, batang-batang kering serta gedebok pisang dan juga limbah dari dapur. Alhamdulillah di sini juga sudah ada kencur nih teman-teman, bisa perhatikan kencur-kencur yang sudah beberapa kali panen, bahkan sudah pernah juga dimasak daunnya tuh ternyata enak banget. Panjang raised bed ini kurang lebih ada 6 meter, sedangkan lebarnya kurang lebih itu hanya setengah meter aja. Sebelum ditanami terlebih dahulu saya gemburkan dengan pacul yang kecil. Pokoknya sejadinya aja, dan ini rimbang-rimbangan yang saya tanam itu saya ambil dari dapur. Nah hari ini memang niatnya untuk nambah, tidak untuk memperbanyak dari hasil rimpang yang sudah ditanam. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar rimpang-rimpang yang sudah ada di kebun. Kebetulan di kebun itu tidak ada jahe gajah, adanya jahe merah biasanya. Dan ini saya tanam jahe gajah, ada laos atau lengkuas, ada kencur dan juga ada kunyit serta beberapa batang serai. Rencananya batang serai ini ditanam di sini terlebih dahulu sampai keluar akar dan survive, lalu nanti akan saya pindahkan di kebun yang lain. Ini saya hati-hati banget ketika memaculnya ya, meskipun dengan pacul yang sangat kecil, tetapi di sini tuh banyak banget akar-akar seperti tanaman lada, kencur, kunyit, dan tanaman lainnya. Dan ini ada beberapa tanaman stevia yang tadinya ditanam di raised bed lalu tumpah dan keeker-eker oleh ayam, dan ini saya masukkan polybag kembali dan saya bersihkan di raised bednya. Dan kenapa ini perlu diselamatkan juga, jadi teman-teman itu tadinya tuh sudah mati ya, kelihatan kering, tapi karena hujan jadi dia tumbuh lagi. Dan stevia ini kalau dijual itu masih punya harga yang cukup bagus. Beberapa kali saya jual bahkan sampai luar Pulau Jawa, ke Bali, ke Sulawesi, bahkan pernah ke Bangka Belitung juga. Jadi bisa nambah cuan. Nah ini saya gali-gali seperlunya aja, pokoknya mereka cukup bertanam aja lah, nanti mereka biasanya akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti halnya kunyit dan kencur yang sudah ada di raised bed ini. Nah ini lihat ya teman-teman, perhatikan tanah ini tuh gembur tuh, lihat ya. Tanahnya pun warnanya cenderung hitam dan jelas ini insya Allah menandakan tanahnya itu benar-benar subur dan bagus. Gali-gali-gali, cemplung, lalu tinggal uruk deh. Gampang banget karena memang sudah medianya tuh oke banget. Sekalian saya nyabut beberapa rumput yang ada di sekitaran kencur dan tanaman kunyit, bersih-bersih beberapa rumput yang ada di sekitaran raised bed dan juga lada. Jadi ya pokoknya sekenanya aja. Seneng banget main tanah lagi, gali-gali di raised bed lalu menata dan bersih-bersih. Dan insya Allah di raised bed ini cenderung insya Allah lebih aman ketimbang di sekitarnya, karena ini kan agak undakan tinggi. Paling hanya beberapa ayam aja eker-eker, dan kambing masih dibilang cukup aman lah ya di sekitar sini. Kangen banget sebenarnya berkebun lagi, nanam-nanam aneka macam tanaman, bahkan pernah juga nanam-nanam benih dari luar negeri yang bener-bener menghasilkan dan bagus, bahkan juga pernah jual. Tapi sepertinya memang butuh
butuh sedikit sabar sampai kandang kambing dan ayam cukup terkondisikan atau buat pagar yang cukup aman untuk area berkebun pangan. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, dan tonton terus video-video di channel Umu Hani. Insya Allah akan saya bagikan beberapa pengalaman saya bagaimana menciptakan ketahanan pangan dan juga bisa menghasilkan cuan dari hanya berkebun dan beternak seadanya di desa, serta bisa membiayai beberapa santri yang cukup banyak. Nah, ini serehnya hanya beberapa biji aja, langsung cubles-cubles aja seperlunya sampai memang hanya untuk merangsang akarnya saja dan untuk agar dia itu tidak kering ya, tetap survive. Nanti kalau sudah keluar akar dan memang kelihatan oke untuk dipindahkan, maka akan saya pindahkan. Nah, segitu aja, hanya beberapa saja, ini sepertiganya aja yang dibersihkan dan ditanam. Insya Allah next di video selanjutnya saya akan membersihkannya kembali dan menanamnya kembali. Tidak lupa media dari kandang ayam tadi langsung tabur-tabur aja ke beberapa tanaman, kunyit, lada, kencur, lalu pepaya, dan tanaman-tanaman udah disiram-siram gitu aja yang tadi barusan umbi-umbian yang baru aja ditanam. Kenanya aja, intinya menanam itu harus terus berjalan karena kita butuh pakan, butuh obat-obatan, dan kegiatan yang positif untuk menyehatkan jiwa, raga, psikologis, dan fisik. Dan saya lupa kasih tahu kalian semua kalau di raised bed ini juga ada lidah buaya. Saking banyak banget ya jenis tanaman yang ada di raised bed ini. Lidah buaya ini sempat dipanen untuk minuman Ramadan kemarin ini dan ternyata enak banget teman-teman. Ini dia berdampingan dengan stevia dan juga ginseng Jawa yang sering banget saya panen. Jadi kalian sudah tanam apa aja nih?